Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Ikhlas di antara 114 surat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim merupakan surah yang pendek. Karena surah Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat. Itulah kenapa surah Al-Ikhlas dimasukkan ke dalam juz ke-30 atau sering juga disebut dengan juz amma. Kenapa disebut juz amma? Karena juz 30 ini diawali dengan surah An-Naba, yang mana surat An-Naba ayat pertamanya berbunyi amma yatasa'alun, sehingga surat ke-30 dalam Al-Quran ini sering disebut sebagai juz amma. Juz amma atau juz ke-30 adalah sekumpulan surah yang ayatnya pendek-pendek. Walaupun dalam juz amma tersebut ada surah yang memiliki 42 ayat. Tetapi kalau dibandingkan dengan surah-surah yang lain dalam Al-Quran, surah yang memiliki 40 atau 42 ayat tersebut termasuk surah yang pendek karena memang ayatnya pendek-pendek. Kembali lagi ke dalam surah Al-Ikhlas. Walaupun surah Al-Ikhlas disebut sebagai surah yang pendek, tetapi surah Al-Ikhlas memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri dibanding dengan surah-surah yang lain. Walaupun kita harus meyakini bahwa seluruh surah yang terdapat dalam Al-Quran adalah surah yang mulia, surah yang istimewa, karena Al-Qur'annya sendiri adalah kitab ataupun kitab suci umat Islam yang sangat mulia di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Ikhlas memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Itu terbukti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari yang diterima dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas itu sama seperti membaca sepertiga Al-Quranul Karim. Suatu hari ada seorang sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang dan terus diulang-ulang, seolah-olah sahabat yang mendengar lain berkata dalam hatinya, apakah tidak ada surat yang lain? Sehingga sahabat tersebut senantiasa mengulang-ulang membaca surah Al-Ikhlas. Sehingga timbullah kepenasaran dalam hatinya. Keesokan harinya, sahabat yang mendengar seseorang yang membaca surah Al-Ikhlas diulang-ulang tersebut mengadukan kepada Rasulullah SAW. Ketika diadukan kepada Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW bersabda, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, bahwa sesungguhnya surat Al-Ikhlas tersebut sama nilainya dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Dalam hal ini Imam Nawawi, pengarang kitab Syarah Sahih Muslim, mengatakan, kenapa surah Al-Ikhlas dikatakan sebagai sepertiga Al-Quran? Karena menurut beliau secara umum bahwa Al-Quranul Karim itu menjelaskan 3 aspek. Secara umum Al-Quran membahas tentang 3 masalah. Yang pertama adalah membicarakan tentang kisah-kisah. Yang kedua membicarakan tentang hukum-hukum. Dan yang ketiga, Al-Quran berbicara tentang sifat-sifat Allah.
Surat Al-Ikhlas adalah salah satu surah yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kenapa surah Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Quranul Karim. Dalam hadis yang lain bahkan dikatakan bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas satu kali seolah-olah dia membaca sepertiga Al-Quran. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 2 kali seolah-olah dia membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali seolah-olah dia telah mengkhatamkan Al-Quran. Tetapi bukan berarti ketika sudah membaca surah Al-Ikhlas kita tidak usah membaca Al-Quran. Bukan demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surah Al-Ikhlas tidak dapat menggantikan Al-Quran. Artinya ketika kita sudah membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, maka kita tidak usah membaca Al-Quranul Karim. Bukan demikian. Tetapi nilai atau kualitas nilai surah Al-Ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Sehingga pada suatu hari ada kisah tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam semalam? Maka para sahabat saling berpandangan dan kaget, dan seolah-olah mereka mengatakan dalam hati mereka masing-masing, tidak mungkin ada yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam semalam karena kesibukan mereka masing-masing. Tetapi dalam keheningan, dalam suasana saling berpandangan satu sama lain, tiba-tiba Sayyidina Ali karamallahu wajah mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Lantas Rasulullah SAW kemudian mengatakan, bagaimana Anda mampu menghatamkan Al-Quran dalam semalam? Maka Sayyidina Ali berkata, saya membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka itu sama nilainya dengan sepertiga Al-Quran sebagaimana engkau sampaikan wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, betul apa yang engkau sampaikan wahai Ali, bahwa membaca surah Al-Ikhlas 3 kali nilainya sama seperti membaca 1 khataman Al-Quranul Karim. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan yang kedua dari surah Al-Ikhlas adalah bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas dengan ikhlas sesuai dengan nama surahnya, dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan keyakinan, keimanan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin sering dia membaca surah Al-Ikhlas, apalagi dihayati dengan maknanya, ditadaburi maknanya, diresapi, kemudian timbul keinginan untuk mengamalkan isi kandungan surah Al-Ikhlas, maka fadilah atau keutamaan membaca surah Al-Ikhlas adalah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah, atau istilah sekarang adalah pasukan khusus untuk suatu misi tertentu. Dalam tugas tersebut ada seorang sahabat dalam setiap sholatnya membaca surah Al-Ikhlas. Sehari semalam ketika melaksanakan sholat yang wajib atau yang sunat, di rakaat kedua pasti dia senantiasa membaca surah Al-Ikhlas. Sontak saja para sahabat yang lain bertanya-tanya, kenapa ini sahabat sering membaca surah Al-Ikhlas padahal ada surah-surah yang lainnya. Maka ketika pasukan tersebut telah pulang, hal tersebut
disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sahabat yang senantiasa membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap sholatnya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, coba tanyakan kepadanya kenapa atau apa alasannya dia sering mengulang-ulang membaca surah Al-Ikhlas dalam sholatnya. Ketika ditanyakan kepada sahabat tersebut, maka sahabat yang sering mengulang-ulang membaca surah Al-Ikhlas dalam sholatnya menjawab, fa innaha li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqraha. Kenapa aku sering membaca surah Al-Ikhlas? Karena isi kandungan surah Al-Ikhlas membicarakan tentang sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, dan aku menyukai untuk membacanya dengan harapan aku ingin mengamalkan surah Al-Ikhlas tersebut dalam kehidupan. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban orang tersebut, mendengar jawaban sahabat yang senantiasa mendawamkan membaca surah Al-Ikhlas dalam sholatnya, kata Rasulullah SAW, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Sampaikan bahwa Allah menyukai dan mencintai orang tersebut. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya masih banyak hadis-hadis lain yang mengatakan tentang fadilah dan keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Sehingga dalam keterangan-keterangan yang lain, dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 10 kali atau 11 kali akan dibangun sebuah rumah di surga. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 50 kali, maka akan diampuni dosanya selama 50 tahun. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 100 kali, bahkan 1000 kali, Allah akan memberikan keutamaan-keutamaannya. Dalam hal ini saya tidak akan membahas tentang fadilah keutamaan-keutamaan membaca surah Al-Ikhlas sekian kali. Silahkan kepada pemirsa membaca surah Al-Ikhlas seikhlasnya, sebanyak-banyaknya, dengan syarat didasari dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun apa yang disampaikan dalam hadis-hadis tersebut itu adalah merupakan rahmat Allah, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita membaca surah Al-Ikhlas adalah menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas tersebut pada jiwa kita, pada diri kita, sehingga kita mengharap kepada Allah dengan sering membacakan surah Al-Ikhlas. Tauhid kita mantap, akidah kita mantap, keikhlasan kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan sering membaca surah Al-Ikhlas tersebut, kita semua dapat mengikhlaskan setiap perbuatan, setiap aktivitas yang dilaksanakan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.